Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Nah, di zaman yang serba digital ini, teknologi sudah semakin canggih. Misalnya, kamu ingin mengetahui informasi mengenai arah jalan suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi, kamu bisa menggunakan sistem navigasi, yaitu GPS dari HP-mu. Nah, GPS ini yang nantinya akan menentukan letak lokasi yang ingin kamu tuju dengan bantuan sinyal satelit. Dalam waktu singkat, kamu sudah bisa deh menemukan arah lokasinya dengan tepat. Wah, keren banget nggak sih? Ngomong-ngomong masalah GPS, kamu tahu nggak nih ada ilmu matematika yang diterapkan dalam penentuan lokasi pada GPS, yaitu vektor. Nah, maka dari itu, kita akan bahas sama-sama materi ini bersama saya, Lady Nia Hasmila Tazia, NPM A1C 0190006 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan vektor? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan vektor. Jadi, vektor adalah suatu besaran yang memiliki panjang dan arah tertentu. Nah, untuk lebih memahami mengenai vektor, anak-anak bisa perhatikan video berikut ini. Misalnya seseorang berdiri di posisi ini ya, dia berjalan ke posisi, nanti akan berjalan ke sini. Katakanlah ini posisi A dan ini posisi B. Orang tersebut berjalan dari A ke B dengan jarak AB adalah 10 meter. Kemudian pada posisi ini dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C. C-nya di sini. Dari B ke C dengan jarak BC-nya 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi udah kita pelajari, jarak termasuk ke dalam besaran skalar, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama kita hitung dulu jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A sampai ke posisi C melalui B. Jelas, A ini kan melalui B dulu, kemudian dari B ke C. Maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC. Jarak AB ditambah jarak BC. AB-nya berapa? AB-nya tadi 10 dan BC-nya 4. Jadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Satuannya meter ya. Jadi jarak tempuhnya adalah 14 meter. Teman-teman perhatikan di sini, orang tersebut meskipun di posisi C dia berbalik arah, tapi di sini nilainya tetap positif. Kita jumlahkan. Jadi arah ini nggak ngaruh ke nilainya, karena jarak termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahan itu secara logika jelas, posisi awal dan posisi akhir. Perpindahannya ya dari A ke C berapa? 10 dikurangi 4, jelas 6 ya. Tapi secara matematika perhitungannya tetap kita jumlahkan AB ditambah BC karena orang tersebut dia melalui B dulu. Ya enggak? Dari A ke B kemudian dari B ke C. AB ditambah BC. AB-nya adalah 10. Nah, BC-nya di sini bernilai negatif, teman-teman. Nah, kenapa 4-nya negatif? Karena perpindahan termasuk besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan, ya sebaliknya, maka nilainya akan negatif. 10 ditambah negatif 4, maka perpindahannya adalah 6. Satuannya sama, meter, 6 meter. Oke, bisa bedakan ya. Jarak ini termasuk skalar, tidak dipengaruhi oleh arah karena tidak memiliki arah, dan perpindahan dia memiliki nilai dan juga arah. Ketika arahnya berlawanan atau sebaliknya, maka nilainya negatif. Seperti itu. Nah, anak-anak, tadi sudah disinggung sedikit kan mengenai pengertian vektor dan salah satu penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian vektor lebih lanjut. Misalnya, ada sebuah garis yang memiliki panjang dan arah dengan titik asal A dan titik ujung B. Maka, garis yang memiliki panjang dan arah tersebut disebut sebagai vektor. Vektor juga bisa dapat dilambangkan dengan huruf V dengan garis panah di atasnya dan juga huruf V kecil yang dicetak tebal, di mana A adalah titik pangkal atau initial point dan B adalah titik ujung yaitu terminal point. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai vektor dalam ruang dimensi 2. Vektor di ruang dimensi 2 adalah pasangan berurutan dua buah bilangan real x, y. Seperti halnya vektor A merupakan pasangan berurutan dua buah bilangan real x1, y2. Dan vektor B pasangan berurutan x3 dikurang x2 dan y3 dikurang y1. Dan yang terakhir yaitu vektor C merupakan pasangan berurutan x3 dikurang x1 dan y3 dikurang y2. Lanjut ke vektor pada bangun ruang dimensi 3. Jadi, vektor pada bangun ruang dimensi 3 adalah vektor yang memiliki tiga buah sumbu, yaitu x, y, dan z yang saling tegak lurus, dan berpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal. Oke, selanjutnya kesamaan vektor. Dua vektor dalam ruang dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama. Seperti halnya gambar di samping, vektor A dan vektor B adalah sama karena memiliki besar dan arah yang sama. Namun, vektor A dan B yang di bawah adalah tidak sama. Karena vektor A dan B memiliki besar dan arah yang berbeda.
Kita lanjut ke panjang vektor. Panjang vektor dalam ruang dimensi 2 dapat dirumuskan sebagai berikut, berdasarkan gambar di samping. Begitu pula pada panjang vektor dalam ruang dimensi 3. Berdasarkan gambar di samping, maka panjang vektor OP adalah akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat dan ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Kita lanjut ke subbab ketiga, yaitu operasi vektor. Ada berbagai cara pengoperasian pada vektor, yaitu yang pertama, penjumlahan vektor, kedua, pengurangan vektor, ketiga, perkalian antar vektor, dan yang terakhir yaitu perkalian skalar dengan vektor. Nah, yang pertama kita bahas mengenai penjumlahan vektor terlebih dahulu ya. Dua vektor atau lebih, jika dijumlahkan, maka hasilnya disebut sebagai resultan. Misalnya, jika vektor A ditambah vektor B, maka sama halnya A
A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Ada juga berbagai metode dalam penjumlahan vektor ini. Yang pertama yaitu metode segitiga, kedua metode jajar genjang, dan yang terakhir yaitu metode poligon. Yang kedua yaitu pengurangan vektor. Memperkurangkan vektor B dari vektor A sama halnya sebagai menjumlahkan vektor negatif B pada vektor A, dan ditulis vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B, seperti gambar berikut. Dalam pengurangan vektor, terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode segitiga atau poligon, dan yang kedua metode jajar genjang. Yang ketiga yaitu perkalian antar vektor. Misalnya diberikan vektor A, A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, hasil kali kedua vektor dirumuskan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Untuk lebih memahami mengenai perkalian antar vektor, perhatikan contoh berikut ini. Yang keempat, mengenai perkalian skalar dengan vektor. Jika A suatu vektor dan M adalah skalar atau bilangan nyata, maka MA atau AM adalah suatu vektor dengan kemungkinan A. Jika M lebih dari 0, maka MA adalah vektor yang besarnya M kali A dan searah dengan A. Yang B, jika M kurang dari 0, maka MA adalah vektor yang besarnya M kali A dan arahnya berlawanan dengan A. Dan C, jika M sama dengan 0, maka MA adalah vektor 0. Untuk lebih memahami mengenai perkalian skalar dengan vektor, perhatikan ilustrasi di samping.
Nah, anak-anak, kita lanjut ke proyeksi skala ortogonal. Proyeksi skala ortogonal, vektor A pada vektor B adalah suatu skalar yang nilainya sama dengan panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Namun, bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan arah dengan vektor B. Seperti gambar di bawah ini. Apabila proyeksi skalar vektor A pada vektor B di atas dinotasikan sebagai P, maka dapat kita notasikan juga sebagai S. Maka S sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Oke, kita lanjut pada panjang proyeksi skalar ortogonal. Misalnya, proyeksi vektor OA pada vektor OB adalah vektor OC, di mana dapat kita notasikan panjang vektor OC sama dengan panjang vektor C, yang disebut sebagai panjang proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Agar kalian lebih memahami mengenai materi subbab 4 ini, perhatikan contoh berikut.
Baik anak-anak, kita lanjut ke subbab 5 mengenai proyeksi vektor ortogonal. Vektor C searah vektor B. Ini berarti vektor satuan C sama dengan vektor satuan B, yaitu vektor B per panjang vektor B. Sehingga vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali vektor B per panjang vektor B. Sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Jadi proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Agar anak-anak lebih memahami materi proyeksi vektor ortogonal, perhatikan contoh berikut. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada sudut antar vektor. Dalam ruang dimensi 2, misalnya diberikan vektor A, A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, sudut yang terbentuk oleh perkalian antar vektor A dan vektor B dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan gambar di samping, perkalian vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Beda halnya apabila terdapat sudut yang dilambangkan dengan alfa. Maka perkalian vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Jadi didapat cos alfa sama dengan
vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Untuk sudut antar vektor dalam ruang dimensi 3, misalnya diberikan vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, dan sudut yang terbentuk oleh perkalian antar vektor A dan vektor B dirumuskan sebagai berikut. Baiklah, agar anak-anak lebih memahami materi mengenai sudut antar vektor, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, anak-anak, pada sebab terakhir ini ada beberapa aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Dan yang kedua, saat perahu menyeberangi sungai. Maka, kecepatan perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air.
Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai vektor. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan memahami materi ini. Semangat terus ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.